Halo semua, hari ini kita mendapatkan sebuah berita yang mengejutkan dan penuh dengan ketegangan. Pemimpin otoritas Palestina, Mahmud Abbas, baru saja mengeluarkan pernyataan keras yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Ia menyebut Hamas, sebuah kelompok yang selama ini dianggap sebagai simbol perlawanan, sebagai anak-anak anjing. Tidak hanya itu, Abbas menuntut Hamas untuk segera membebaskan sandera, meletakkan senjata, dan menyerahkan kekuasaan atas Gaza. Semua itu agar perang yang tak kunjung usai ini bisa berakhir. Tapi, kenapa Mahmud Abbas mengeluarkan kata-kata yang begitu tajam? Apa yang sebenarnya terjadi di balik pernyataan kontroversial ini? Sebelum kita menyelam lebih dalam, mari kita baca berita ini bersama-sama dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Abbas sebut Hamas anak anjing dan tuntut pembebasan sandera Gaza. Mahmud Abbas telah menjuluki Hamas sebagai anak-anak anjing dalam pidato berapi-apinya, di mana ia menuntut kelompok tersebut untuk membebaskan para sandera yang masih ditawan, melucuti senjata, dan menyerahkan kendali atas Gaza untuk mengakhiri perang dengan Israel. Presiden Otoritas Palestina mengatakan dalam sebuah pertemuan di tepi barat yang diduduki bahwa Hamas telah memberikan alasan kepada Israel untuk melanjutkan serangannya terhadap Gaza dan menyuruhnya untuk membebaskan para sandera dan menyelesaikan masalah ini. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan paling keras yang pernah disampaikan Presiden terhadap kelompok tersebut sejak perang dimulai 18 bulan lalu. Seorang pejabat Hamas mengecam apa yang disebutnya sebagai bahasa yang merendahkan Abbas terhadap sebagian besar rakyatnya sendiri. Minggu lalu, kelompok tersebut menolak usulan Israel untuk gencatan senjata baru di Gaza, yang mencakup tuntutan pelucutan senjata sebagai imbalan atas jeda permusuhan selama 6 minggu dan pembebasan 10 dari 59 sandera yang tersisa. Hamas menegaskan kembali bahwa mereka akan menyerahkan semua sandera sebagai ganti di akhirnya perang dan penarikan penuh Israel. Mereka juga mengesampingkan kemungkinan menyerahkan senjata mereka. PA yang dipimpin oleh Abbas dan didominasi oleh gerakan Fatah, hanya memerintah sebagian tepi barat sejak Hamas menguasai Gaza pada tahun 2007, setahun setelah memenangkan pemilihan legislatif. Kepemimpinan PA secara teratur menegaskan bahwa mereka siap mengambil alih pengelolaan Gaza pasca perang. Namun, mereka dikritik oleh warga Palestina karena tidak cukup bersuara atau mengambil tindakan efektif. Abbas mengecam Hamas dalam pidato marahnya pada pertemuan Dewan Pusat Palestina di Ramallah. Hamas telah memberikan alasan kepada pendudukan kriminal Israel untuk melakukan kejahatannya di jalur Gaza, yang paling menonjol adalah penyanderaan, katanya. Anak-anak anjing, lepaskan saja siapapun yang kalian tangkap dan selesaikan masalah ini. Hentikan semua alasan mereka dan selamatkan kami. Presiden juga mengatakan, Hamas harus menyerahkan tanggung jawab atas Gaza dan persenjataannya kepada PA dan berubah menjadi partai politik. Seorang anggota Biro Politik Hamas, Bassem Naim, mengkritik keputusan Abbas untuk menggambarkan bagian penting dan integral dari rakyatnya sendiri menggunakan bahasa yang merendahkan, menurut kantor berita AFP. Abbas berulang kali dan secara mencurigakan menyalahkan rakyat kami atas kejahatan pendudukan dan agresi yang sedang berlangsung, tambahnya. Hamas dan PA telah terpecah belah selama beberapa dekade dan keretakan di antara mereka menyebabkan tidak ada kepemimpinan Palestina yang bersatu di tepi barat dan Gaza yang mampu muncul. Abbas, 89, dipandang tidak relevan oleh banyak warga Palestina. Ia tetap berkuasa tanpa pemilihan umum selama bertahun-tahun, memimpin PA yang oleh para pengkritiknya dianggap tidak efektif dan paling buruk korup. Hamas pada dasarnya menuduhnya bekerja sama dengan Israel. Dalam perkembangan terpisah pada hari Rabu, sayap militer Hamas merilis video yang memperlihatkan sandera Israel Hongaria, Omri Miran 48, di sebuah terowongan bawah tanah. Pada malam hari peringatan Holocaust, ketika kami mengatakan jangan pernah terulang lagi, seorang warga Israel berteriak minta tolong dari terowongan Hamas. Ini adalah kegagalan moral bagi negara Israel, kata keluarganya dalam sebuah pernyataan. Israel mulai memblokir semua pengiriman bantuan kemanusiaan dan pasokan komersial ke Gaza pada tanggal 2 Maret dan melanjutkan ofensifnya 2 minggu kemudian
dengan mengatakan bahwa tekanan tersebut akan memaksa Hamas untuk membebaskan sandera yang tersisa. Sejak itu, setidaknya 1.928 warga Palestina telah tewas di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah itu. Pada Selasa malam, 10 orang tewas dalam serangan udara Israel terhadap sebuah sekolah di lingkungan Tufah di timur laut kota Gaza yang digunakan sebagai tempat penampungan bagi keluarga-keluarga pengungsi, menurut Badan Pertahanan Sipil yang dikelola Hamas. Seorang wanita yang tinggal di sekolah tersebut bersama suami, anak-anak, dan cucu-cucunya mengatakan mereka sedang tertidur ketika serangan itu terjadi. Kami terbangun karena api mengelilingi kami dari segala sisi. Anak-anak perempuan saya menderita luka bakar di tangan dan kaki mereka. Salah seorang perempuan yang bersama kami dibawa ke rumah sakit, tetapi kami masih belum tahu bagaimana kondisinya, katanya kepada program Gaza Lifeline di BBC Arabic. Beberapa anak muda terbakar hidup-hidup. Perang ini telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Dan apa yang ditimbulkannya bagi kita? Lebih banyak kematian, lebih banyak penderitaan, tambahnya. Pertahanan Sipil mengatakan responden pertamanya juga menemukan 4 mayat lainnya dari serangan terhadap 2 rumah di daerah yang sama. Militer Israel mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka menyerang sekelompok teroris yang beroperasi di dalam pusat komando dan kendali Hamas dan Jihad Islam Palestina di wilayah sekolah tersebut. Hamas dituduh menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia, sebuah tuduhan yang berulang kali dibantah oleh kelompok tersebut. Sementara itu, PBB memperingatkan bahwa blokade Israel selama 52 hari telah merampas kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusia dari 2,1 juta penduduk Gaza. PBB telah melaporkan peningkatan kekurangan gizi dan kekurangan obat-obatan yang parah di rumah sakit. Pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Inggris, Prancis, dan Jerman meminta Israel untuk mengakhiri blokade dengan mengatakan hal itu tidak dapat ditoleransi. Kami mendesak Israel untuk segera memulai kembali aliran bantuan kemanusiaan yang cepat dan tanpa hambaan ke Gaza guna memenuhi kebutuhan seluruh warga sipil, kata pernyataan bersama. Mereka juga menggambarkan sebagai tidak dapat diterima komentar Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, baru-baru ini yang mempolitisasi bantuan kemanusiaan dan rencana Israel untuk tetap berada di Gaza setelah perang. Menambahkan bahwa Israel terikat berdasarkan hukum internasional untuk mengizinkan pengiriman bantuan. Kementerian Luar Negeri Israel menolak tuduhan bahwa bantuan tersebut dipolitisasi. Ia juga menegaskan bahwa negara tersebut bertindak sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional dan bahwa tidak ada kekurangan bantuan di Gaza, karena 25.000 truk bantuan telah masuk selama gencatan senjata 2 bulan terakhir. Israel memerangi Hamas yang mencuri bantuan kemanusiaan, menggunakannya untuk membangun kembali mesin perangnya, dan bersembunyi di balik warga sipil, kata sebuah pernyataan. Hamas memulai perang ini, dan Hamas bertanggung jawab atas kelanjutannya dan atas penderitaan warga Palestina dan Israel. Perang dapat berakhir besok jika para sandera dibebaskan dan Hamas meletakkan senjatanya, tambahnya. Militer Israel melancarkan kampanye untuk menghancurkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan lintas perbatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober 2023, di mana sekitar 1.200 orang tewas dan 251 lainnya disandera. Lebih dari 51.300 orang telah tewas di Gaza sejak saat itu, menurut Kementerian Kesehatan wilayah tersebut. Setelah membaca berita ini, kita bisa lihat bahwa pernyataan Mahmud Abbas tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menimbulkan reaksi keras. Seorang pejabat Hamas bahkan mengecam kata-kata Abbas, menyebutnya sebagai bahasa yang merendahkan terhadap sebagian besar rakyatnya sendiri. Namun, ini menarik, karena Hamas selama ini tidak mengakui Abbas sebagai pemimpin yang sah. Lalu, kenapa sekarang mereka menyebut dirinya sebagai bagian dari rakyat Abbas? Pertama, mari kita lihat dari sudut pandang keilmuan politik. Dalam dunia politik, seringkali pemimpin atau kelompok yang sebelumnya terpisah atau bahkan berseberangan bisa mengubah sikap mereka dalam situasi yang sangat darurat atau krisis. Ketika sebuah kelompok seperti Hamas merasa terpojok, misalnya karena perang atau tekanan internasional, mereka mungkin akan mencari legitimasi atau dukungan dari pihak lain, meskipun sebelumnya mereka menentang pihak tersebut. Ini adalah strategi politik yang sering terjadi dalam hubungan antar kelompok atau negara.
Musuh bisa menjadi sekutu sementara atau sekadar alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, meskipun Hamas tidak mengakui Abbas sebagai pemimpin mereka, mungkin mereka merasa perlu untuk berbicara seolah-olah mereka adalah bagian dari rakyat Abbas untuk menciptakan kesan persatuan di mata publik. Selanjutnya, kita lihat dari sudut pandang sosial. Di Gaza, di mana Hamas memiliki pengaruh besar, juga ada banyak warga yang tidak sepenuhnya mendukung kekuasaan Hamas, tetapi lebih memilih situasi yang stabil. Ketika Mahmud Abbas menuntut agar Hamas menyerahkan kekuasaan dan meletakkan senjata, ini bisa jadi upaya untuk menciptakan narasi bahwa Abbas adalah pemimpin yang lebih bersikap rasional dan moderat, yang mungkin lebih disukai oleh segmen-segmen rakyat Gaza yang mulai merasa lelah dengan konflik. Jika Hamas menganggap mereka mewakili rakyat Abbas, ini bisa jadi cara untuk mendapatkan dukungan dari mereka yang merasa terpinggirkan oleh Hamas. Dari sisi psikologi, kita tahu bahwa dalam situasi yang sangat penuh tekanan, seperti yang dialami oleh Gaza dalam perang ini, ada kecenderungan untuk mempersempit pandangan kita menjadi kami versus mereka. Namun, dalam waktu yang penuh ketidakpastian ini, individu dan kelompok seringkali merasa perlu untuk membentuk identitas bersama atau menyatukan diri meski hanya secara strategis. Dengan menyebut diri mereka sebagai bagian dari rakyat Abbas, Hamas bisa jadi berusaha untuk mengurangi ketegangan internal dan menciptakan kesan bahwa mereka bukan hanya berjuang untuk mereka sendiri, tetapi untuk seluruh rakyat Palestina, termasuk mereka yang sebelumnya tidak mendukung mereka. Jadi mengapa Hamas kini menyebut dirinya sebagai bagian dari rakyat Abbas? Ini lebih dari sekadar politis. Ini adalah langkah sosial dan psikologis dalam menghadapi situasi yang semakin pelik, mencari posisi yang lebih kuat di mata dunia dan dalam negeri mereka sendiri. Strategi yang digunakan oleh Hamas untuk menyebut dirinya sebagai bagian dari rakyat Abbas ini bisa kita lihat sebagai taktik bermain korban yang sudah sering mereka gunakan. Dalam banyak situasi, Hamas telah membangun narasi bahwa mereka adalah pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina, bahkan jika itu berarti menghadapi kekerasan atau menghadapi dunia internasional. Dengan memainkan peran sebagai korban, mereka berharap bisa mendapatkan simpati dari masyarakat internasional maupun rakyat Palestina yang semakin merasa lelah dengan konflik tanpa akhir. Jadi, apakah Abbas akan termakan oleh taktik ini? Itu adalah pertanyaan besar. Sebagai seorang pemimpin yang sudah lama berada di posisi kekuasaan, Abbas pasti memiliki pemahaman yang mendalam tentang politik internasional dan dinamika domestik Palestina. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kondisi saat ini, dia terpojok oleh berbagai tekanan. Di satu sisi, ada desakan dari dunia internasional agar Palestina bisa berdamai dengan Israel. Sementara di sisi lain, ada tekanan dari dalam negeri, termasuk Hamas dan kelompok-kelompok lainnya yang terus menantang kepemimpinan dan kekuasaannya. Namun, jika kita melihat rekam jejak Abbas, kita bisa menyimpulkan bahwa ia tidak akan mudah termakan oleh taktik bermain korban Hamas. Sebagai presiden otoritas Palestina, posisi Abbas adalah sangat kompleks. Secara politik, ia berusaha keras untuk tetap mempertahankan citra sebagai pemimpin yang sah dan moderat, yang siap untuk bernegosiasi dengan Israel. Tapi di sisi lain, banyak yang melihatnya sebagai simbol dari ketidakberhasilan proses perdamaian yang sudah berlangsung lama tanpa hasil yang memadai. Lantas, bagaimana sebenarnya posisi Abbas? Apakah dia pendukung Israel atau pendukung Palestina? Di atas kertas, Abbas jelas mendukung hak-hak rakyat Palestina dan memperjuangkan pembentukan negara Palestina yang merdeka. Namun, pendekatan yang dia ambil, terutama dalam bernegosiasi dengan Israel, sering dianggap lebih moderat dan kompromistis dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain seperti Hamas. Abbas lebih sering dipandang oleh sebagian besar dunia internasional sebagai pemimpin yang bisa diajak bicara dalam upaya perdamaian. Ini karena dia lebih cenderung menggunakan diplomasi dan negosiasi untuk mencapai tujuan tersebut, dibandingkan dengan pendekatan militer atau konfrontasi langsung yang lebih sering digunakan oleh Hamas. Namun, bagi banyak warga Palestina, terutama mereka yang berada di Gaza dan wilayah yang dikuasai Hamas, Abbas dilihat sebagai pemimpin yang telah gagal dalam mewujudkan tujuan utama mereka, negara Palestina yang merdeka dan bebas dari pendudukan Israel. Sementara Hamas terus memperjuangkan hak tersebut dengan cara yang lebih radikal,
Abbas berusaha membangun hubungan internasional yang lebih baik untuk mendapatkan dukungan politik dan ekonomi yang lebih luas. Inilah yang menjadikan posisinya sangat sulit, terjepit antara tuntutan rakyat yang ingin perubahan segera dan tekanan dari dunia luar yang ingin melihat langkah damai. Jadi, apakah Abbas benar-benar mendukung Palestina? Tentu saja, jawabannya adalah iya. Namun, bentuk dukungannya mungkin berbeda dengan cara yang diinginkan oleh kelompok-kelompok radikal seperti Hamas. Abbas lebih memilih diplomasi dan negosiasi sebagai jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun dalam proses itu, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa upaya damai yang dia usung selama ini belum membuahkan hasil yang memadai bagi rakyat Palestina. Abbas menyebut Hamas sebagai anak-anak anjing, sebuah ungkapan yang sangat keras dan penuh konotasi. Kenapa tidak memilih istilah lain seperti anak-anak kucing atau sesuatu yang lebih netral? Mengapa anjing? Dalam konteks budaya Timur Tengah, anjing seringkali dianggap sebagai simbol ketidakbersihannya dan bahkan sebagai makhluk yang rendah derajatnya. Ungkapan seperti anjing sering digunakan untuk merendahkan atau menghina seseorang secara mendalam. Abbas, yang telah terlibat dalam politik selama beberapa dekade, pasti sangat tahu bahwa menggunakan istilah ini akan menyulut emosi, baik dari pendukung Hamas maupun dunia internasional. Jadi, apa tujuan dibalik pilihan kata yang sangat sengit ini? Pertama, ini bisa dilihat sebagai strategi untuk menunjukkan bahwa Hamas telah menyimpang jauh dari apa yang dianggapnya sebagai jalan yang benar untuk Palestina. Dengan menyebut mereka anak-anak anjing, Abbas berusaha menggambarkan Hamas sebagai kelompok yang tidak punya martabat, yang tidak layak dihormati atau dihargai dalam perpolitikan Palestina. Ungkapan ini juga bisa menjadi cara untuk mengontraskan dirinya dengan mereka, menunjukkan bahwa dia, sebagai pemimpin otoritas Palestina, lebih terhormat, lebih layak untuk memimpin, dan lebih sesuai dengan cita-cita perdamaian. Lebih jauh lagi, Abbas mungkin ingin menanamkan gagasan bahwa Hamas telah menodai perjuangan rakyat Palestina. Dalam pandangan banyak orang, Hamas yang menggunakan kekerasan dan serangan bom sering dianggap sebagai pemusnah daripada pembebas rakyat Palestina. Dengan menggunakan istilah ini, Abbas bisa saja berusaha untuk mempermalukan mereka, menegaskan bahwa Hamas tidak lagi layak dianggap sebagai pahlawan atau simbol perjuangan rakyat Palestina. Selain itu, pernyataan ini jelas dimaksudkan untuk menggugah reaksi keras. Sebagai pemimpin yang sudah lama memegang kendali atas otoritas Palestina, Abbas tahu betul bahwa dalam dunia politik, terutama dalam konflik-konflik besar seperti ini, emosi sangat berperan penting. Dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan provokatif, ia mengundang kemarahan dan perhatian, baik dari pengikutnya maupun dari lawan politiknya. Hal ini memberi sinyal bahwa ia merasa terpojok dan mungkin terhina oleh tindakan Hamas yang terus mengancam kestabilan wilayah dan perjuangan Palestina secara keseluruhan. Namun, ada juga sisi lain dari ungkapan ini. Bisa jadi Abbas juga berusaha untuk meningkatkan identitasnya sebagai pemimpin yang berani dan tegas. Dalam lingkungan politik yang penuh dengan ketegangan seperti ini, mengatakan sesuatu yang ekstrem dapat memberikan efek psikologis tertentu, memberikan kesan bahwa dirinya tidak takut untuk melawan pihak yang dianggap merusak atau menggagalkan perdamaian. Dalam hal ini, anjing bukan hanya merendahkan Hamas, tetapi juga menegaskan kedudukannya sebagai pemimpin yang tak gentar, yang bersedia mempertaruhkan reputasinya demi masa depan Palestina. Jadi, apakah tujuan Abbas berbicara seperti ini? Sederhananya, ia berusaha untuk menegaskan dirinya sebagai pemimpin yang sah, menentang keras penggunaan kekerasan oleh Hamas, dan memperlihatkan bahwa ia lebih unggul dalam soal moralitas dan strategi dalam memperjuangkan Palestina. Ia ingin memberitahu dunia, dan terutama rakyat Palestina, bahwa dirinya adalah pilihan yang lebih bersih dan lebih tepat untuk membawa mereka menuju perdamaian dan kemerdekaan. Apakah Hamas layak disebut sebagai anak-anak anjing? Ini tentu pertanyaan yang sulit dan memerlukan pemahaman mendalam tentang karakter dan tindakan Hamas dalam konteks politik Palestina. Mari kita lihat lebih dulu apa yang dimaksud dengan anak-anak anjing dalam pandangan Abbas. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ini adalah ungkapan yang sangat keras, yang bertujuan untuk merendahkan martabat dan menunjukkan bahwa Hamas tidak layak dihormati. Namun, apakah label ini adil dan tepat untuk menggambarkan Hamas? Jika kita melihat dari sisi tindakan,
Hamas jelas telah berperan besar dalam konflik dengan Israel. Mereka dikenal karena serangan-serangan militer, penggunaan roket, dan taktik yang sangat keras dalam memperjuangkan tujuan mereka, yaitu pembebasan Palestina. Banyak yang melihat ini sebagai bagian dari perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan dan hak-hak rakyat Palestina yang terzalimi. Namun, ada juga pandangan yang mengkritik keras metode-metode tersebut, yang dianggap lebih banyak merugikan rakyat Palestina sendiri daripada membawa hasil yang positif. Banyak yang berpendapat bahwa cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh Hamas, seperti serangan roket terhadap sipil Israel atau penggunaan manusia sebagai perisai hidup, justru memperburuk keadaan dan menghancurkan peluang untuk perdamaian yang lebih luas. Dalam hal ini, bagi sebagian orang, perilaku mereka mungkin memang bisa dianggap sebagai berperilaku seperti anjing, yaitu bertindak tanpa berpikir panjang tentang akibatnya, merusak dan menghancurkan tanpa memikirkan solusi yang lebih konstruktif. Namun, dari sudut pandang lain, penting juga untuk menyadari bahwa Hamas bukanlah sekadar kelompok yang tanpa tujuan atau tanpa motivasi yang mendalam. Mereka adalah organisasi yang dibentuk dalam konteks perjuangan panjang rakyat Palestina melawan pendudukan Israel. Untuk banyak warga Gaza dan wilayah Palestina lainnya, Hamas mungkin dipandang sebagai satu-satunya kekuatan yang berani melawan Israel secara langsung, yang tidak tunduk pada tekanan internasional atau kompromi politik. Dalam konteks ini, mereka bisa dilihat sebagai pahlawan bagi sebagian besar orang Palestina, bukan anjing. Jadi, apakah Hamas layak disebut anak-anak anjing? Mungkin tidak jika kita hanya melihatnya dari satu sisi, yakni sebagai pejuang yang keras dalam sebuah pertempuran yang panjang dan penuh penderitaan. Namun, jika kita melihatnya dari sisi dampak kekerasan yang mereka bawa, dari banyaknya korban yang tak berdosa, dan dari bagaimana cara-cara mereka seringkali memperburuk penderitaan rakyat Palestina, label ini bisa dianggap lebih tepat. Setidaknya bagi mereka yang merasa bahwa Hamas telah mengkhianati perjuangan mereka untuk kemerdekaan dan kedamaian yang lebih baik. Pada akhirnya, mungkin label ini bukan hanya soal apakah mereka layak disebut seperti itu atau tidak, tapi lebih pada bagaimana kita menilai kontribusi dan dampak dari tindakan mereka terhadap masa depan Palestina. Apakah kita ingin terus terjebak dalam lingkaran kekerasan tanpa akhir? Ataukah kita mulai berani untuk melihat bahwa mungkin ada jalan lain yang lebih konstruktif untuk mencapai kemerdekaan dan perdamaian? Jadi, apa yang mungkin terjadi selanjutnya setelah pernyataan keras Mahmud Abbas ini? Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita pertimbangkan. Pertama, kita bisa melihat bahwa perpecahan antara faksi-faksi Palestina, terutama antara Fatah yang dipimpin oleh Abbas dan Hamas, akan semakin tajam. Ini bisa memperburuk situasi di Gaza dan tepi barat, di mana ketegangan sudah cukup tinggi. Pihak internasional mungkin akan semakin terlibat, mencoba untuk menengahi dan meredakan konflik internal ini. Namun, dengan dua kelompok besar yang saling berseteru, sulit untuk membayangkan bagaimana sebuah solusi damai bisa tercapai tanpa adanya kompromi yang sulit dan tanpa pengaruh eksternal yang bisa memaksakan penyelesaian yang mungkin tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Kedua, kita mungkin akan melihat lebih banyak aksi balasan dari Hamas, baik dalam bentuk kekerasan maupun propaganda, untuk mempertahankan citra mereka di mata pendukung mereka. Mereka bisa saja menggunakan kritik ini dari Abbas untuk memperkuat narasi perjuangan melawan pengkhianatan, yang justru bisa menggait lebih banyak simpati dari rakyat Palestina dan bahkan dari dunia Arab. Ini bisa memicu eskalasi lebih lanjut dalam konflik yang sudah terperangkap dalam lingkaran kekerasan yang tak ada habisnya. Dan tentu saja, ada kemungkinan bahwa pihak Israel akan semakin mengintensifkan tekanan mereka terhadap Gaza. Melihat perpecahan internal ini sebagai kesempatan untuk lebih menekan Hamas. Dalam skenario ini, rakyat Palestina yang terjebak di tengah konflik ini lagi-lagi menjadi korban dari pertempuran yang tak mereka pilih. Namun, satu hal yang pasti, pernyataan keras ini menunjukkan bahwa Abbas semakin tidak takut untuk menanggalkan diplomasi dan berbicara dengan cara yang sangat tegas, bahkan jika itu berarti merusak hubungan dengan saudara sebangsanya sendiri. Sepertinya kita akan melihat lebih banyak ketegangan dan mungkin konflik terbuka dalam waktu dekat. Teman-teman, perpecahan di dalam Palestina bukan hanya soal Hamas dan Abbas. Ini adalah gambaran dari dilema yang lebih besar,
Bagaimana perjuangan rakyat Palestina yang panjang dan penuh penderitaan terjebak dalam ketidakpastian dan ketegangan politik yang semakin dalam. Sementara itu, yang paling menderita adalah warga sipil yang hanya ingin hidup dalam kedamaian. Bagaimana menurut kalian? Apakah pernyataan Abbas ini akan memperburuk keadaan atau justru membuka jalan bagi solusi yang lebih baik untuk Palestina? Jangan lupa untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian merasa video ini memberikan wawasan, silakan klik like dan subscribe untuk terus mendapatkan pembaruan dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.